Topik berikutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengumumkan pemerintah membentuk Posko THR di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Posko THR bertujuan memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum atas pemberian THR. Kemenaker juga meminta pemerintah daerah membentuk Posko THR di setiap daerah. Menaker menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD harus membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Pekerja atau buruh yang berhak dapat THR ialah dengan masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, lalu perjanjian kerja waktu tertentu termasuk buruh harian lepas dan pekerja sistem satuan hasil yang telah memenuhi syarat berdasarkan aturan undang-undang. Saya minta kepada semua perusahaan agar memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya. Harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini. Sejalan dengan penerbitan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, pada hari ini juga saya akan meresmikan Posko THR tahun 2025 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Pembentukan Posko THR ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait pemberian THR. Presiden Prabowo Subianto sempat angkat bicara soal tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara atau ASN. Usai mengumumkan THR untuk karyawan swasta, BUMN dan BUMD serta bonus untuk pengemudi ojek dan kurir daring di Istana Merdeka kemarin, Presiden Prabowo bilang pencairan THR untuk aparatur sipil negara baik PNS, P3K, dan TNI Polri sedang diatur. Di sisi lain, Saudara, Prabowo meminta THR untuk pekerja swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dicairkan paling lambat 7 hari atau sepekan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online. Bahagia banget perasaan saya dan teman-teman mewakili semua yang di ojol Nusantara. Kabar gembira bagi para mitra ojek online. Jelang Hari Raya, mereka akan mendapatkan bonus Hari Raya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Senin kemarin yang mengimbau perusahaan dan aplikator untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online sesuai dengan keaktifan kerja. Pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Tenaga Kerja Yasirli akan segera menyusun rinciannya. Bonus ini merupakan hasil dari diskusi dengan pemilik aplikasi. Besaran dan landasan aturannya
akan diatur dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Kita sebenarnya dengan duduk bersama kita bisa menyepakati dan kemudian itu menjadi solusi yang terbaik buat semua. Jadi detailnya insya Allah kita akan segera umumkan. Ya. Tadi kita sudah bersepakat. Tentu bonus hari raya ini disambut baik oleh para pengemudi ojek online. Namun mereka berharap imbauan tersebut bisa terrealisasi. Bahagia banget perasaan saya dan teman-teman mewakili semua yang di ojol Nusantara dengan pemberitahuan bahwasanya kita mendapatkan satu THR pada tahun ini ya, yang pertama kali ya. Ya kalau memuaskan itu kalau sudah fix ya, kalau masih abu-abu masih belum puas sih. Takutnya cuman janji-janji doang. Gitu. Presiden Prabowo menyebut pemberian bonus hari raya ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengemudi dan kurir online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik pemerintah. Mekanisme pencairan bonus hari raya ini yang kini dinanti oleh lebih dari 1 juta pengemudi dan kurir online. Tim Liputan Kompas TV. Soal THR untuk aparatur sipil negara, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia lewat sambungan telepon yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejauh mana Anda mencermati rencana pengumuman terkait THR untuk ASN ini, Triksi? Ya, Tifal, kalau kita melihat saat ini kondisinya di Istana Merdeka, para wartawan dan juga kami sedang bersiap-siap untuk nanti atraksi yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang yang disampaikan ini terkait dengan hari raya ASN, kemudian juga vaksin TNI, Polri, dan juga pensiunan pada tahun 2025, serta gaji ke-13 bagi ASN. Nah ini kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah beberapa kali ditanyakan oleh kami terkait dengan kapan PP terkait dengan tunjangan hari raya ASN yang akan dikeluarkan, lalu kemudian berapa besarannya. Berkali-kali Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa nanti semuanya akan dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah inilah yang kemudian kita nantikan Tifal dan juga saudara keterangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi kita juga lihat sudah ada Menpan RB Rini Widianti ini, dan saatnya kalau ada di agenda ini terdapat juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ada di dalam. Memang posisinya saat ini sedang di dalam melakukan pembahasan, perbincangan secara internal dari agenda. Tadi sekitar pukul 4 kurang, mereka sudah tiba di Istana Negara untuk kemudian membahas bersama-sama sebelum nanti akhirnya diumumkan terkait detailnya, kemudian juga terkait dengan peraturan pemerintah yang seharusnya diterbitkan menjadi landasan sebagai pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 kepada ASN. Nah kemudian Tifal yang juga kita lihat terkait dengan anggaran yang sebelumnya ini kan menjadi ketakutan tersendiri ketika ada efisiensi yang kemudian digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto di awal-awal, tapi ini menjadi pertanyaan banyak orang, apakah kemudian efisiensi ini akan pengaruh kepada gaji ke-13 ASN, lalu kemudian terkait dengan THR. Nah, tapi ini sudah ditepis dan juga sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa untuk efisiensi ini tidak akan menyinggung terkait dengan gaji, yang berarti terkait dengan besarannya, terkait dengan alokasi anggarannya aman, jadi tidak ada tersenggol dari efisiensi. Cuman yang masih kita pertanyakan adalah apa yang membuat PP atau peraturan pemerintah terhadap pemberian THR dan juga gaji ini masih belum turun sampai saat ini. Karena kalau kita bisa melihat juga dari anggaran yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, disebutkan bahwa sudah ada sekitar 50 triliun rupiah yang sudah dialokasikan untuk anggaran THR aparatur sipil negara. Nah ini dibandingkan dengan pada tahun 2020 angkanya naik dari 48,7 triliun rupiah pada tahun 2024.
Dan terkait dengan kapan kemudian THR ini akan diberikan kepada ASN, kita juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, di mana pada pasal 11 ini dicantumkan akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi Tifal dan juga saudara, kita nantikan pengumuman ataupun juga pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait THR aparatur sipil negara sore ini. Triksi Valencia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.